Afwan. Ustaz Fadli, Masya Allah, beliau ini senior ini, Ustaz Fadli. Masya Allah. Aduh, enggak Pengalamannya. Afwan ya agak telat tadi. Alhamdulillah, Ustaz. Aman, Ustaz. Itu namanya para salaf itu sering mengatakan la yambulur rajulu hatta ya'khudha amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa fawqahu. Katanya seseorang itu tidak akan mulia sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, kemudian orang yang sebaya dengannya, dan orang yang di bawah. Itu kebiasaan para salaf. Seperti apa? Seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau itu, Imam Bukhari, kita tahu kedudukannya bagaimana. Beliau itu meriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu murid beliau. Oh. Seperti itu. Jadi memang gitu, sunnah orang-orang mulia itu memang seperti itu. Kita lanjut ya, kita mulai langsung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa habibi Rabbil Alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. Amma ba'd, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Syekh Dr. Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, senantiasa memberkahi setiap waktu beliau. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran bisa nanti bersama-sama ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahkamul mimis sakinah. Pembahasan hari ini adalah tentang hukum-hukum mim mati. Seperti yang saya sebutkan ketika membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, kenapa dibuat bab khusus untuk nun mati? Itu sebabnya adalah karena di dalam nun mati itu ada banyak hukum dan pembahasannya lumayan ribet. Makanya dibuatlah nun mati. Kemudian sekarang kita membahas hukum mim mati. Kenapa hukum mim mati diletakkan setelah hukum nun mati? Jadi setelah nun mati itu barulah kita membahas tentang mim mati. Itu karena sebab apa? Sebab hukum mim mati ini hukumnya lebih sedikit. Dan pembahasannya juga masih sama dengan pembahasan yang ada di hukum nun mati. Itu pembahasannya tidak lepas dari izhar, kemudian idgham dan ikhfa. Al-mimu ahadul huruf allati takhruju min asy-syafatayn athna'a intibaqihima. Mim merupakan salah satu huruf yang keluar dari dua bibir ketika dua bibir itu ditempelkan. Walaha thalathatu ahkam. Dan mim mati ini memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi. Ikhfa asy-syafawi. Nah, dinamakan ikhfa syafawi. Syafawi itu adalah nisbah kepada bibir. Asalnya syafah. Jadi syafah itu kalau kita nisbahkan ikhfa itu kepada bibir, maka asy-syafawi, al-ikhfa asy-syafawi. Untuk membedakan al-ikhfa al-haqiqi. Wa dzalika idza waqa'a ba'da al-mim as-sakinati harful ba. Nah, ikhfa syafawi, kapan hukum ikhfa syafawi ini? Hukum ini adalah ketika apabila setelah mim mati terletak huruf ba. Contohnya tarmihim bihijarah. Kemudian wahum bil akhirah fatukhfal mimu 'indal ba'i ma'a baqa'il ghunnah. Maka mim diikhfakan ketika bertemu dengan ba dengan apa? Dengan ghunnah.
ma baqa'il gunnah, dengan gunnah yang dilebihkan. Mulahazatan, ada dua catatan. Catatan pertama, haulan firaj syafatain, tentang furjah. Jadi tentang terbukanya sedikit dua bibir. Ma yadhkuruhu ba'dul qurra'il mu'asirin. Apa yang disebutkan oleh para qari al-mu'asirin, maksud dari qurra di sini bukan orang-orang biasa ya, para ulama qiraat maksudnya. Min daruratin firaj syafatain, yang mereka sebutkan tentang harusnya membuka sedikit bibir, indal iqlab, ketika iqlab, wal ikhfa' syafawi, dan ikhfa' syafawi juga. Bal yubalighu ba'dhum fayaqul. Nah, sebagian mereka itu ada yang sampai berlebihan. La budda ay yara an-naziru asnan al-qari. Ini yang berlebihan ini mengatakan dibuka bibir itu sampai orang yang di depan kita itu bisa melihat gigi. Jadi lebar itu dibuka itu, misalnya tarmihi. Ini kelihatan kelihatan ya, atau tarmihi seperti itu. Itu berlebihan gitu, sampai berlebihan seperti itu. Wa ba'dhum yaqul, nah sebagian mereka ada juga yang mengatakan yajib an takuna hadhihi al-furjati bimiqdari ra'sil qalam. Nah, bukaan ini atau renggang kedua bibir ini itu ukuran ujung pena. Jadi ujung pena itu katanya kecil, sangat kecil. Maka lebarnya itu seperti ujung pena, sangat kecil sekali. Wa ba'dhum yaqulu innama hiya biqadri ra'sil ibrah. Nah, sebagian mereka ada lagi yang mengatakan ukurannya itu seperti ujung jarum. Jadi berbeda-beda mereka gitu. Tidak ada dhabit atau alat ukur yang pas gitu yang bisa disepakati. Makanya agak ribet ini pembahasan kalau seandainya dia mengatakan ikhfa itu dengan furjah gitu. Itu agak ribet gitu. Ada yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan seperti apa? Seperti kertas, tipisnya kertas, seperti itu. Ada banyak versi. Fahadha mimma lam ajidhu fi kitabin mu'tamadin 'inda as-sabiqin. Karena yang aneh-aneh seperti ini, ada yang mengatakan sampai kelihatan kelihatan gigi, ada yang mengatakan seujung pena, ada yang mengatakan furjahnya itu seperti ujung jarum. Nah, karena yang seperti ini kata beliau pengen bukti gitu. Ada nggak orang ulama terdahulu menyebutkan hal seperti ini gitu. Sedangkan pembahasan ini sangat detail sekali gitu kan. Bisa dikatakan hampir mustahil para ulama tidak menyebutkan karena pembahasan sangat detail. Orang pembahasan raum aja ada dibahas kan. Raum itu kan termasuk pembahasan yang detail. Seperti ismam malaka la ta'manna. Padahal itu suaranya tidak ada. Malaka la ta'manna. Suaranya tidak ada, hanya isyarat saja. Tapi para ulama itu mereka menulis di kitab-kitab mereka. Apalagi itbaq atau furjah pada syafatain. Itu suaranya jelas berbeda, apalagi sampai yang dibuka seperti harus nampak gigi. Itu suaranya sangat berubah. Tarmihim bihijarah itu suaranya beda sekali gitu. Tidak seperti tarmihim bihijarah atau tarmihim bihijarah. Sangat beda sekali suaranya. Kenapa para ulama tidak mencatat itu gitu? Ini jadi pertanyaan kita. Ini menjadikan bukti bahwa masalah furjah dan itbaq ini itu masalah khilafnya itu sangat belakangan sekali khilafnya itu muncul. Kalau itu sudah ada, itu sudah dibahas sejak zaman dulu. Kata beliau, aku tidak mendapati hal tersebut di kitab yang mu'tamad 'inda as-sabiqin, ulama-ulama terdahulu, fi ma tala'tu alaihi, yang sudah saya baca, kata beliau. Walam natalaqahu bihadza syakli 'am masyayikhina al-mutqinin. Kata beliau, kami tidak mengambil bacaan seperti ini dari masyayikh kami yang mutqin, kata beliau. Ini kami tidak baca seperti ini, kata beliau. Wala'allahu min ijtihadatil ulama. Nah, boleh saja ini termasuk dari dari ijtihad para ulama. Jadi ijtihad furjah ini merupakan ijtihad. Sedangkan di dalam bacaan Al-Qur'an itu tidak ada ijtihad.
Walakin min aghrabi ma sami'tu min ba'dhin nas. Kata beliau, yang paling aneh yang saya dengar itu, kata beliau, annahum yantiquna al-ghunnata al-mukhfata ka'annaha ghainun bi ghunnah. Ini gimana nih? Seakan-akan mereka mengucapkan ghunnah ikhfa itu seperti apa? Seperti ghain pakai ghunnah. Fayusbihu an-nutqu hakadha tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ghainan musyrabatan bi ghunnah gitu. Ada ghain yang dimasukkan ghunnah. Ma'al ilmi bi anna hadha as-sawt al-gharib la yujadu fil lughati al-arabiyyah kata. Perlu diketahui, kata beliau, suara yang aneh ini itu tidak ada di dalam bahasa Arab, kata beliau. Tarmihim bihijarah. Itu tidak ada, kata beliau. Innama huwa mawjudun fil lughatil indonesiyyati wal maliziyyah, kata beliau. Suara seperti ini hanya ada di bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Wa ba'dhum yukhrijuha min asy-syafati as-sufla ma'a atraf ath-thanaya al-'ulya fatakhruju al-mim ka'annaha harf V fil Injiliziyyah, kata beliau. Sebagian mereka ada yang mengeluarkan ini dari gigi bawah, ma'atrafit tanayal ulya, dengan ujung gigi atas gitu. Jadi kayak suaranya jadi V gitu. Wa ba'dhum yukawwiru syafataihi takwiran. Ada yang gimana ya, bentuk bibirnya itu yukawwiru syafataihi takwiran seperti ini. Seperti itu. Wa yantiqu bi sautin gharibin mamzujin bainal ba'i wal mim wal ghunnah. Kemudian dicampur dengan apa? Dengan ba, kemudian mim, kemudian ghunnah. Wa hadza kulluhu khata'un wa tahrifun laha. Aneh gitu. Kita bahkan enggak terfikir ini suaranya bagaimana gitu. Tapi ada seperti itu. Wa ma qila huna yumkinu an yuqala fil iqlab. Nah, apa yang dikatakan di pembahasan ikhfa syafa ini itu bisa juga dikatakan di pembahasan al-iqlab gitu. Karena sama. Jadi pembahasannya itu sama. Semua yang terjadi di sini di ikhfa syafawi itu juga bisa terjadi di iqlab. Illa annahu fil ikhfa syafawi yujadu qaulun bijawazil izhari fil mim. Hanya saja, kata beliau, pada pembahasan ikhfa syafawi ada satu qaul atau satu pendapat atau satu mazhab yang mengatakan boleh izhar pada mim. Jadi kalau kita baca tarmihim bihijarah, itu sebagian mazhab atau ada mazhab yang mengatakan boleh dibaca izhar. Jadi gimana? Ya kita baca misalnya tarmihim bihijarah, tarmihim bihijaratin min sijil, seperti itu. Tidak ada gunnahnya. Seperti biasa mim mati. Nah, ini pendapat mazhabnya Imam Makki Ibnu Abi Talib Al-Qaisi. Itu sezaman dengan Al-Imam Abu Amr Utsman Ibnu Sa'id Ad-Dani. Jadi beliau itu wafat tahun 437. Jadi Imam Makki Ibnu Abi Talib itu orang Andalus kalau saya tidak salah. Wafat 437. Itu beliau bermazhab bahwa mim mati bertemu dengan ba itu dibaca izhar. Dan itu mazhab yang sahih. Tapi yang diamalkan sekarang adalah mazhab yang mengatakan bahwa mim mati itu bertemu dengan ba itu dibaca ikhfa. Maksudnya dilebihkan gunnahnya. Jadi kita kalau sudah mengetahui mazhab yang seperti ini, ada mazhab yang membolehkan dan itu sahih, tapi sekarang tidak diamalkan. Itu mazhabnya sahih, sekarang tidak diamalkan. Jadi kalau kita seandainya misalnya mendengar ada orang yang membaca misalnya ikhfa syafawinya itu dibaca izhar gitu, tidak dilebihkan gunnahnya. Kita bisa memaklumi gitu. Oh, meskipun salah menurut kita gitu, karena sudah tidak diamalkan lagi, tapi
kesalahan itu ada mazhab yang mendukung di zaman dulu. Jadi kita tidak perlu terlalu ekstrim dalam masalah tajwid ini. Perlu kita memahami ikhtilaf para ulama. Wa qad sa'altu, kata beliau, kibar al-ulama al-mujawwidin al-mu'asirin an infiraj asy-syafatain. Saya sudah bertanya kepada ulama-ulama besar yang bacaannya bagus, yang ulama besar pokoknya al-mu'asirin yang sezaman dengan kita sekarang, tentang infiraj syafatain, tentang kedua bibir yang terbuka sedikit ketika mengucapkan iqlab atau ikhfa syafawi. Fa'ajabanil jami'. Nah, semua mereka yang saya tanya itu, kata beliau, memberikan jawaban bahwasanya bi'annahum qara'u ala masyayikhihim bil itbaq. Mereka itu membaca ikhfa syafawi atau itbaq atau iqlab itu dengan itbaq. Kedua bibir itu dirapatkan. Wadzalika mithlul muqri asy-syaikh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat a'la al-qurra'i isnadan fi Masr. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti Syekh Al-Muqri Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat. Nah, beliau ini termasuk guru besar yang sanadnya sangat tinggi. Nah, rata-rata sekarang sanad yang beredar di dunia ini melalui jalur beliau, Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat. Nah, di antara di antara teman seperjuangan beliau itu adalah Syekh Amir. Syekh Amir Utsman kalau saya tidak salah, Syekh Amir. Kemudian Syekh Ibrahim As-Samannudi yang punya nazam As-Samannudiyah itu, Tuhfah As-Samannudiyah. Itu salah satu teman sezaman beliau gitu. Nah, di antara murid Syekh Ahmad Az-Zayyat ini, Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyat adalah Syekh Aiman Suwaid. Kemudian juga Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi. Muhammad Tamim Az-Zu'bi ini termasuk ulama besar juga, sangat besarnya Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi. Itu seperti Syekh Aiman juga itu. Ada banyak lagi murid-murid beliau yang sekarang murid Syekh Az-Zayyat ini sekarang itu sanadnya sangat tinggi sekali. Kalau ada muridnya, kan ada seperti Syekh Aiman kan masih hidup. Seperti Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi masih hidup. Nah, ini sanadnya sangat tinggi. Kenapa? Karena diambil langsung dari Syekh Az-Zayyat. Wa qad nahaza umruhu 90. Nah, umur beliau itu sudah lebih 90 tahun. Umur Syekh Az-Zayyat. Wa qad akhbarani musyafahatan fi baitihi. Nah, beliau mengatakan kepadaku, kata beliau, di rumah beliau, fil Madinatil Al-Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah, ba'da an qara'tu alaihi surat Al-Fatihah, setelah saya membaca surat Al-Fatihah, wa sa'altuhu an infiraj syafatain, dan aku bertanya kepada beliau tentang infiraj syafatain, artinya furjah fil mim 'inda al-ba, faqala lam na'had dzalika min masyayikhina. Kami tidak kami tidak pernah mengenal itu dari masyayikh kami, kata beliau. Walam nakun nasma' anhu min qari'in mu'tabar. Dan kami, kata beliau, tidak pernah mendengar hal itu tentang furja itu dari qari yang mu'tabar. Dari seorang qari bukan qari biasa ya, qari yang kita kenal, bukan. Qari maksudnya seperti yang sebutkan, alim di dalam bidang qiraat. Mu'tabar yang diakui gitu. Min qurra'il azhar, dari qurra al-azhar. Wala a'rifu ahadan qala bihi illa ba'dul qurra'il mu'asirin. Kata beliau, saya tidak pernah mengenal seseorang yang mengatakan atau yang berpendapat seperti itu kecuali ba'dul qurra, sebagian qurra al-mu'asirin yang sezaman dengan kita, min bid'atin wa 20 sanatan taqriban. Nah, sekitar 27 tahun yang lalu, kata beliau, 29 tahun yang lalu, kata beliau. Jadi dalam jangka waktu ini, kata beliau. Walam naqra' ala syekhina al-Syekh Abdul Fattah Hunaidi illa bil itbaq. Nah, kami, kata beliau, bisa maksudnya makna hakikinya itu adalah saya gitu. Tapi beliau pakai walam naqra gitu, pakai nahnu.
Saya tidak membaca, kata beliau, ketika membaca dengan Syekh Abdul Fattah Hunaidi, kecuali dengan itbaq. Jadi yang Syekh Abdul Aziz baca itu dari Syekh Abdul Fattah Hunaidi itu hanya dengan itbaq. Walakin la ba'sa an yakuna al-itbaq khafifan biduni kazzil lisyafatain. Namun tidak apa-apa kalau itbaqnya itu lembut gitu, tipis. Biduni kazzil lisyafatain. Jadi kalau kita ingin menggabungkan antara mazhab yang itbaq dengan mazhab yang furjah, maka kalau diitbaqkan, ya, kalau seandainya kita ingin menggabungkan dua pendapat, bisa insya Allah. Kalau kita baca itbaq, jangan ditekan. Kalau kita mau baca furjah, maka jangan lebar-lebar, sangat sedikit sekali. Begitu. Sangat sedikit sekali, jangan dibuka lebar-lebar. Kalau membaca dengan itbaq, jangan ditekan seperti ini. Tarmihim bihijarah, jangan. Him bihijar, jangan. Biasa saja. Tarmihim bihijarah. Jangan berlebihan. Nah, kalau yang membaca misalnya pakai furjah, jangan tarmihim bihijarah, jangan seperti itu. Baca tarmihim bihijarah. Him bihijarah, seperti itu. Karena yang mengatakan tentang apa? Mim mati yang diikhfakan ini itu seperti Syekh Al-Mar'ashi yang dikenal dengan Sajaq Lizadah. Dia itu mengatakan taqlilul i'timadi 'ala al-makhraj. Jadi atau tab'id al-huruf misalnya, kata beliau. Bukan i'damul huruf bil kulliyah. Maksudnya hurufnya itu jangan diucapkan secara sempurna gitu. Jangan him bihijar, jangan di tempelannya itu jangan sempurna gitu. Dikurangi tempelannya, kata beliau. Tarmihim bihijarah. Itu yang dicatat oleh Syekh Al-Mar'ashi Sajiq Lizadah, itu beliau sebutkan itu. Tapi kata beliau bukan i'dam bil kulliyah, maksudnya hurufnya itu tidak ditiadakan gitu. Jangan ditiadakan hurufnya itu. Kalau misalnya kita baca misalnya tajri min tahtiha, itu kan huruf nunnya ditiadakan. Sudah tidak ada lagi di tempat makhrajnya. Atau misalnya afusikum, itu kan nunnya ditiadakan. Nah, kalau di mim mati dengan bertemu dengan ba, itu mimnya jangan ditiadakan. Diucapkan mimnya seperti itu. Kita lanjutkan. Wa kadzalika Syekhul Qurra fi Dimashq, Asy-Syaikh Husain Khattab. Nah, begitu juga Syekhul Qurra di Damaskus, Syekh Al-Muqri Husain Khattab rahimahullahu taala. Wa man ba'dahu Al-Muqri Asy-Syaikh Muhammad Qurayyim Rajih. Nah, setelah beliau ada Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Ini ma'ruf ya. Syekhul Qurra fi Dimashq wal Muqri Syekh Muhammad Sukkar. Nah, kemudian juga Syekh Al-Muqri Muhammad Sukkar wa huwa min abrazi syuyukhil qira'ati fi Dimashq. Ini termasuk salah satu gurunya Syekh Aiman Sued juga ini. Kalau tidak salah beliau juga guru Syekh Mahir Al-Munajjid juga, kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah. Lanjut Ustaz. Ini sudah kita baca, Ustaz. Lanjut. Halaman setelah. Wal Muqri Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Kurdi. Dan juga Syekh Abdul Hasan Al-Kurdi. Ini guru Syekh Aiman juga. Syekh Aiman, Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi. Dan guru daripada gurunya Syekh Ahmad Al-Kannas. Sepertinya ini. Guru Syekh Ahmad Al-Kannas. Syekh Maqari Jami' Zaid fi Dimashq. Wa Syekh Al-Qurra fi Halab. Syekh Al-Muqri Muhammad Adil Al-Himsi. Nah, ini Syekh Qurra di Halab juga, di Suria. Syekh Muhammad Adil Al-Himsi. Wal Muqri Syekh Muhammad Kallal Al-Tahan Al-Halabi. Dari Halab juga nih.
Kemudian wa kulluhum sa'altuhum fa'ajabuni bi'annahum qara'u bil itbaq. Nah, semuanya menjawab bahwa mereka itu membacanya dengan al-itbaq. Wa akhiran Syekhuna Syekh Al-Muqri Bakri At-Tarabishi. Syekh Bakri At-Tarabishi juga ulama yang sanadnya sangat tinggi. Wa huwa min a'la al-qurra'i isnadan fil 'alam al-yawm. Kata beliau itu sanadnya paling tinggi di dunia. Min tariq asy-Syatibiyah, dari jalur asy-Syatibiyah. Qad qara'tu 'alaihi khatmatan kamilah. Saya sudah membaca dengan beliau itu khatmah kamilah. Quran kamil. Kemudian lihafsin bil itbaq. Pakai itbaq. Riwayat Hafs pakai itbaq. Fa aqarra dzalika wa ajazani bih. Kemudian beliau mengakui, mengiyakan dan mengijazahkan saya dengan bacaan itbaq tersebut, kata beliau. Wa akhbarani anna qurra'a Dimashq, dan beliau mengabari saya bahwasanya qurra' Dimashq, Damaskus, min alil Halawani. Nah, dari keluarga Al-Halawani ini beliau wahum man hum fil ada'i wa quwwatih, kata beliau. Mereka itu siapa mereka? Maksudnya mereka itu sudah diakui kualitasnya di dalam bacaan. Jadi keluarga Al-Halawani ini mereka ini bacaan mereka itu benar-benar sudah diakui gitu. Jadi kalau Syekh Al-Halawani ini itu ada anak sama ayahnya kalau saya tidak salah. Kalau yang anaknya itu guru daripada guru Syekh Aiman. Guru daripada guru Syekh Aiman. Jadi Syekh Aiman punya guru namanya Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Itu juga Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud itu juga termasuk sudah menjadi Syekhul Masyayikh gitu, gurunya para masyayikh. Bukan dari kalangan ini saja ya, ulama qiraat saja. Bahkan seperti misalnya Syekh Nuruddin Itr, atau beliau juga berguru Syekh Nuruddin Itr yang spesialis hadis dan ulumul Quran, itu beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Nah, Al-Halawani ini guru daripada Syekh Uyunus Sud, Abdul Aziz Uyunus Sud. Masyaallah. Kanu yaqra'una bil itbaq. Nah, mereka dulu membaca dengan itbaq juga gitu, Al-Halawani ini. Wa ta'ammal ma'i hadzal nas. Coba renungkan sedikit bersama saya. Hadzal nas, kata beliau, nas yang akan saya sebutkan ini. Haula al-mim 'inda al-ba' min qari'in kabir. Tentang mim ketika bertemu dengan ba. Ini nas ini dari mana? Dari qari kabir, qari besar. Huwa Abu Ja'far Ibn al-Badhish. Abu Ja'far Ibn al-Badhish wafat tahun 540 Hijriyah. Abad ke-6 ya, pertengahan abad ke-6. Wa qala li Abu al-Hasan ibn Shuraih fihi bil izhar. Nah, kata Syekh Abu Ja'far Ibn al-Badhish, Syekh Abul Hasan Ibn Shuraih mengatakan kepada saya tentang ikhfa syafa'i, tentang mim bertemu dengan ba bil izhar. Jadi beliau mengatakan izhar. Wa lafadha li bihi. Kemudian beliau mengucapkan bacaan ini kepada saya. Fa atbaqa syafataihi 'ala al-harfaini itbaqan wahidan. Maka dia mengatupkan kedua bibirnya 'ala al-harfain, pada dua huruf, yaitu mim dan ba, itbaqan wahidan, sekali itbaq saja. Sekali itbaq, itu kan mirip seperti idgham itu ya. Kalau idgham itu kan sekali sentuh. Misalnya kita baca qad tabayyana, itu satu kali sentuh. Misalnya tarmihim bihijar, satu kali sentuh. Kalau dua kali itu gimana? Dua kali itu tarmihim bihijarah, him bihijarah, itu dua kali sentuh. Tapi ini sekali. Wa qala li abi radhiyallahu anhu. Ayah saya berkata kepada saya, al-mu'awwalu alaihi. Nah, yang dipakai, kata beliau, yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan adalah izharul mimi 'indal fa'i wal wawi wal ba. Mengizharkan mim ketika bertemu dengan fa, kemudian dan waw dan juga ba. Wala yattajihu ikhfa'uha 'indahunna illa bi an yuzala makhrajuha min asy-syafati wa yabqa makhrajuha min al-khayshum kama yuf'alu dzalika fi an-nun al-mukhfah. Kita
Ulangi sekali lagi. Tadi pertama, Abul Hasan Ibnu Shuraih berkata kepada Syekh Abu Ja'far Ibnul Bazish. Beliau mengatakan izhar. Kemudian beliau ucapkan. Ketika beliau ucapkan, bagaimana beliau mengucapkannya? Dengan apa? Dengan mengatupkan kedua bibir. Sekali katupan. Kemudian beliau tambahkan lagi. Ayah saya mengatakan, al-mu'awwalu alaihi, yang dipakai, yang mu'tamad adalah mengizharkan mim. Kemudian ketika bertemu dengan fa, waw dan ba. Kata beliau, wala yattajihu ikhfa'uha, dan ikhfa'nya itu tidak akan memiliki wajah yang sahih, gitu. La yattajih, tidak memiliki tidak memiliki bukti yang sahih, gitu, atau dalil yang sahih, kecuali bi ayyuzala makhrajuha minasyafah, kecuali makhrajnya dihilangkan dari kedua bibir. Jadi ketika ingin mengifakan waw dan ba, kemudian fa, ini tidak akan bisa kecuali dengan menghilangkan makhraj mim itu dari bibir, gitu. Wa yabqa makhrajuha minal khayshum, maka makhrajnya tinggal di khayshum saja. Bibir sudah tidak ada lagi. Kama yuf'alu dzalika fin nunil mukhfa, seperti yang dilakukan pada nun yang diikhfakan. Anta, misalnya anzala atau miltin, seperti itu. Tsumma radda hadzal qaul, kemudian beliau membantah hal ini. Yang mengatakan apa? Makhrajnya itu harus dihilangkan, makhraj mim itu, supaya bisa diikhfakan, maka makhraj mim itu jangan dikatupkan. Jangan dikatupkan itu. Bagaimana nun mati itu ujung lidah jangan ditempelkan ke makhrajnya, seperti itu. Tsumma radda hadzal qaul. Pendapat ini dibantah. Faqal, beliau mengatakan, wa inna ma dzakara Sibawayh al-ikhfa'a fi an-nun dun al-mim. Nah, Imam Sibawayh beliau menyebutkan ikhfa pada nun saja, bukan pada mim, bukan pada mim mati. Wala yanbaghi an tuhmal al-mim 'ala an-nun fi hadha. Tidak bisa kita samakan mim dengan nun di sini. Illa ay yurid al-qailuna bil ikhfa. Ini yang ditebalkan ini. Imam Sibawayh, kata beliau, hanya menyebutkan ikhfa pada nun saja, nun mati. Adapun pada mim mati itu tidak ada. Wala yanbaghi, dan tidak seharusnya mim itu, masalah mim itu dibawa-bawa ke masalah nun. Jangan, kata beliau. Illa, kecuali ayyuridal qailuna bil ikhfa, kalau seandainya orang yang mengatakan, yang berpendapat bil ikhfa, yang berpendapat bahwa ini ikhfa, caranya itu adalah intibaq asy-syafataini 'ala al-harfaini intibaqan wahidan, fadzalika mumkinun fil ba'i wahdaha fi nahwi akrim bi Zaid. Kata beliau, kalau seandainya orang yang bermazhab ikhfa itu maksud mereka adalah mengatupkan kedua bibir, nah, dengan sekali katupan, maka itu hanya mungkin pada ba saja, kata beliau. Jadi diikhfakan hanya mungkin pada ba saja. Diitbaqus syafatain, kedua bibir itu dikatupkan. Hanya mungkin pada ba saja. Seperti apa? Seperti akrim bi Zaidin. Fa amma fil fa'i wal waw, adapun pada fa dan waw, fa ghairu mumkinu fiha al-ikhfa. Maka ikhfa tidak mungkin seperti itu. Ikhfa yang dengan cara mengatupkan kedua bibir itu tidak akan mungkin pada waw dan ba. Illa, nah, fa ghairu mumkinun fiha illa bi izalati makhrajil mimi minasyafatain, kecuali dengan menghilangkan makhraj mim dari kedua bibir. Wa qad taqaddama imtina'u dzalika, hal yang seperti itu sudah jelas tidak boleh, kata beliau. Fa in aradu bil ikhfa'i ay yakuna al izhar rafiqan ghaira anif faqad ittafaqu 'ala al ma'na. Kalau seandainya yang mereka maksud dengan ikhfa itu adalah izhar yang lembut, tidak keras, maka faqad ittafaqu 'ala al ma'na, maka maknanya sama, gitu.
takbirnya itu beda gitu. Ungkapannya itu beda atau diksinya beda tapi maknanya sama. Wakhtalafu fi tasmiyatihi izharan atau ikhfa'an wala ta'thira lidzalik, meskipun mereka itu berbeda-beda tentang penamaannya, ada yang menamakannya izhar, ada yang menamakannya ikhfa, itu tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah selama maknanya sama gitu. Wa qala li abi, dan ayah saya mengatakan, wa ma dzukira 'anil farra'i min ikhfa'in nun 'inda al-ba', kata beliau yang disebutkan atau yang diriwayatkan dari al-farra' bahwasanya ikhfa nun ketika ba, beliau menyebutkan ikhfa nun ketika ba, fawajhu dzalika annahu samma al-ibdala ikhfa'an. Ya, jadi Imam Farra itu mengatakan nun mati bertemu ba itu ikhfa. Jadi Al-Farra mengatakan mim mati bertemu dengan ba itu ikhfa. Kan kita kan biasanya nyebutnya iqlab. Yeah. Maka apa gitu takwilnya itu apa gitu. Wajhu dzalika, bagaimana kita memahami kalam daripada Imam Al-Farra ini. Cara kita memahaminya adalah bahwasanya beliau menamakan ibdal dengan ikhfa. Ibdal itu menukar huruf. Jadi nun ditukar menjadi ba. Nah, jadi menukar huruf itu beliau namanya ikhfa gitu. Kama sammal idghama fi mawdi'in akhar min kitabih ikhfa'an. Sebagaimana beliau sendiri juga menamakan idgham di tempat yang lain di kitabnya itu juga dinamakan ikhfa gitu. Idgham dinamakan ikhfa. Ini hanya istilah saja. Fayarji'ul khilafu ila al-ibarah la ila al-ma'na. Maka khilaf ini sumbernya itu dari mana? Dari ibarah gitu, bukan di makna. Dia hanya di diksi saja khilafnya itu, bukan di makna. Idzil ikhfa'u as-sahih fi hadzal mawdi' lam yasta'milhu ahadun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi tilawah wala hakawhu fi lughah. Nah, ikhfa yang sahih pada pembahasan kita ini itu lam yasta'milhu ahadun minal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi tilawah wala hakahu fi lughah. Ini tidak ada disebutkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin yang datang belakangan, juga di dalam kitab lughah juga tidak kita temukan. Lanjut. Wa kadzalika ma dzukira 'an Ibnu Mujahid. Nah, demikian apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mujahid fi ikhfa'il mimi 'inda al-ba'i qaulun mutajawwazun bihi ala Sibawayh. Jadi Ibnu Mujahid menyebutkan bahwa ikhfa mim bertemu dengan ba. Jadi beliau menukil dari Imam Sibawayh. Jadi beliau katakan, Imam Sibawayh mengatakan mim bertemu dengan ba itu ikhfa, itu adalah qaulun mutajawwazun bihi ala Sibawayh. Itu terlalu bermudah-mudahan dalam menisbatkan suatu qaul terhadap Imam Sibawayh gitu. Imam Sibawayh tidak mengatakan itu. Qultu kata beliau. Ini Syekh Yahya Al-Ghawthani bilang ya, qultu wa qad ajazani Syekhuna Al-Muqri. Saya sudah diberikan ijazah oleh Syekh kami Al-Muqri, Syekh Ibrahim Shahata As-Samannudi bimanzumatihi At-Tuhfah As-Samannudiyah. Tuhfah As-Samannudiyah. وقال فيها والكز دع في الميم حيث تختفي بل خف الانطباق مع تلطف. Kata beliau ini jelas sekali, sangat jelas sekali. Wal-kazza, kaz, tekanan kuat, him bihijarah, da' fil mim haitsu takhtafi. Maka tinggalkan kaz itu, tekanan itu pada mim ketika diikhfakan. Bal khiffa al-intibaq ma'a talattufi. Namun kata beliau, tipiskan, ringankan al-intibaq, ringankan. Nah, jadi ketika kita menempelkan kedua bibir itu ringan, jangan keras, ma'talattufi, lembut kata beliau. Ini jelas dari Syekh As-Samannudi. Ini kadang di akhir hidup beliau, di akhir hidup Syekh As-Samannudi itu banyak yang datang gitu kan, nanya-nanya beliau tentang apa? Tentang ikhfa syafawi itu bagaimana. Nah, mereka itu entah bagaimana, maksudnya cara memulai pembicaraan bagaimana, kemudian apalagi bumbu-bumbu yang mereka berikan di pertanyaan mereka, sehingga Syekh As-Samannudi mengatakan ikhfa itu dengan furjah, gitu. Itu beliau di akhir umurnya itu sudah
sudah sangat tua gitu dan sudah kesulitan dalam berbicara, itu banyak tuh yang datang kepada beliau bertanya tentang ini, tentang masalah ikhfa syafawi. Nah, terakhir beliau mengatakan bil furjah. Padahal di sini jelas beliau mengatakan wal kazza da' fil mim haitsu takhtafi bal khiffa lintibaq ma'a talattufi gitu. Jadi beliau tidak mengatakan sama sekali tidak ada istilah furjahnya. Padahal apa susahnya beliau langsung bilang bil furjah gitu, pakai furjah atau apalah gitu, atau pakai infiraj syafataini, apapun itu yang penting langsung gitu bilang furjah gitu, tapi tidak ada gitu. Al-mulahadhatus tsani. Lumayan panjang nih tadi ya catatan yang pertama. Yang kedua adalah zakar al-Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari menyebutkan bahwasanya anna hunaka wajhan maqru'an bihi fil mim, ada yang salah satu cara yang juga dibaca gitu pada mim allati ba'daha ba, yang setelahnya ba, ala wa huwa al-izhar, yaitu yang izhar gitu. Haitsu qala wa qad dhahaba jama'atun ka Abil Hasan Ahmad ibn al-Munadi. Nah, sebagian jamaah ada yang berpendapat bermazhab seperti apa? Seperti Abul Hasan Ahmad ibn al-Munadi berpendapat ila izhariha, izhar gitu. Ketika bertemu dengan ba izharan tamman. Jadi Ibnul Jazari menyebutkan wa qad dhahaba jama'atun, sebuah jamaah gitu, sekelompok besar ulama seperti Abul Hasan Ahmad al-Munadi dan selain Abul Hasan ini berpendapat bahwa izhar gitu, izhar seperti biasa gitu. Wa huwa ikhtiyar Makki al-Qaisi, dan ini merupakan yang dipilih oleh Imam Makki al-Qaisi yang saya sebutkan tadi. Wa ghairihi, dan selain Makki juga. Wa huwa allazi alaihi ahlul ada'i bil Iraq wa sairil bilad asy-syarqiyyah. Dan bacaan seperti ini, izhar ini, inilah yang dianut oleh orang Irak dan rata-rata semua negara-negara bagian timur, kata beliau. Ya, Hijaz masuk Mesir, kemudian Syam ini masuk bagian timur gitu. Wahaka Ahmad bin Ya'qub ijma' al-qurra alaihi. Nah, Ahmad bin Ya'qub mengatakan bahwa ini sudah ijma' qurra gitu. Qultu, jadi yang izhar itu sudah ijma' qurra gitu. Berarti ini kan mazhab benar-benar kuat gitu. Jadi yang mengatakan izhar, jadi sekarang kalau kita sudah tahu, ternyata ada yang mengatakan mim bertemu dengan ba itu izhar, tarmihim bihijaratin min sijil, atau wahum bil akhirati hum kafirun. Yang membaca seperti ini bacaan sangat kuat gitu. Kenapa? Karena ada yang bahkan mengklaim ijma'. Nah, dan Imam Ibnul Jazari mengatakan jamaah. Nah, gitu. Jamaah itu banyak berarti yang mengatakan seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa ini sangat kuat pendapatnya. Kemudian Ibnul Jazari mengatakan qultu, saya katakan wal wajhani sahihan. Nah, dua cara baca ini benar. Yang mengatakan izhar benar, yang mengatakan ikhfa syafawi juga benar. Ma'khuzum bihima, dan diambil gitu, dipakai. Illa annal ikhfa'a aula. Hanya saja ikhfa itu lebih aula, lebih utama. Lil ijma'i ala ikhfa'iha 'indal qalb. Kenapa beliau mentarjih atau mengatakan ikhfa aula, ikhfa itu lebih utama? Karena beliau melihat kemana? Masalah ikhfa ketika iqlab. Iqlab itu kan misalnya nun mati bertemu dengan ba, maka diubah nunnya itu menjadi apa? Menjadi mim. Berarti mim bertemu dengan ba. Apa yang kita lakukan? Mim ba'd atau mim ba'd. Kita baca mim ba'd. Nah, ini ijma' mengatakan bahwasanya dibaca ikhfa. Ikhfa dalam artian gunnahnya ditambah. Nah, kata beliau, selagi pengucapannya sama, mim bertemu dengan mim gitu. Meskipun mim pada iqlab itu adalah mim yang diubah dari nun, tapi kan pelafalannya sama saja gitu. Kata beliau, binaan ala hadza, atas dasar ini, kata beliau, saya menyamakan ikhfa syafawi dengan iqlab gitu. Sama-sama diberikan gunnah tambahan. Seperti itu. Aqulu. Nah, ini Syekh Al-Ghawthani mengatakan, laqad dhanna ba'dun nas, sebagian orang menyangka, anna hadzal kalama min Ibn al-Jazari
syamilun lil iqlabi fil nun wal ikhfa'i fil mim. Bahwa kalam yang dari Ibnul Jazari ini mencakup iqlab dan ikhfa syafawi. Wa ibaratuhu wadihatun anna hadzal wajhaini yajriyani fi babil mim faqat, amma fi nun fal wajhu huwa al iqlab bil ijma'. Kata beliau, sebentar. Oh, iya, Ustaz. Jadi kata beliau, sebagian orang itu menyangka bahwa kalam Ibnul Jazari ini itu mencakup iqlab fin nun wal ikhfa wal mim. Iqlab dan nun mati. Sama gitu. Mungkin ada yang mengatakan Allah a'lam. Yang saya pahami ini adalah ada yang mengatakan bahwa nun mati bertemu dengan ba itu nunnya diizharkan. Nunnya diizharkan gitu. Bagaimana mim mati bertemu dengan ba, itu mimnya diizharkan, maka nun mati bertemu dengan ba itu juga diizharkan gitu. Misalnya min ba'd. Sejauh yang saya pahami seperti itu. Ada yang menyangka seperti itu. Kemudian beliau katakan wa ibaratuhu wadihah. Nah, ibarahnya, diksinya Imam Ibnul Jazari itu jelas. Anna hadzainil wajhain, bahwasanya izhar dan ikhfa yajriyani fi babil mim faqat, hanya ada pada bab mim saja. Jadi ketika kita baca tarmihim bihijarah, kemudian tarmihim bihijarah, yang boleh dua ini hanya pada mim mati saja. Amma fin nuni fal wajhu huwa al iqlab bil ijma'. Adapun pada nun maka hanya ada iqlab saja gitu. Tidak ada selain itu gitu. Bil ijma', sudah ijma' bahwa nun mati bertemu dengan ba itu dibaca dengan al iqlab. Lanjut sedikit lagi Ustaz. Al-idgham asy-syafawi, al-idgham asy-syafawi wa dzalika idza waqa'a ba'da mim as-sakinati mim mithluha. Kapan idgham syafawi? Idgham kita sudah jelaskan apa maknanya. Kapan itu? Apabila bertemu mim dengan mim. Fatudghamul mimul ula fi tsaniyah bihaitsu yasirani harfan wahidan mushaddada bi ghunnatin wa yusamma idgham al-mutamathilain. Maka fatudghamul mimul ula, mim pertama dimasukkan fi tsaniyah, mim kedua. Kemudian maka menjadi satu huruf musyaddadan, bertasdid bi ghunnah, ada ghunnahnya. Wa yusamma, dan dinamakan juga idghamul mutamathilain. Idgham mutamathilain awil mithlain, atau idgham mithlain. Mithlu fi qulubihim marad, kemudian lahum ma yasha'un. Mudah insyaallah ya. Al-izharu syafawi, izharu syafawi. Wa dzalika idza waqa'a ba'da mim sakinah. Nah, apabila datang setelah mim mati, ayu harfi min baqil huruf al-hijaiyah. Huruf apa saja selain mim dan ba. Fatuzharul mimu biduni ghunnatin zaidah, maka mim itu diizharkan tanpa gunnah tambahan. Contohnya mathaluhum kamathal hum fiha alaihim wala. Tanbih, qala ulama at-tajwid takunu al-mimu ashaddu izharan 'inda al-fa'i wal waw. Ulama tajwid mengatakan mim itu lebih izhar ketika bertemu dengan fa dan waw. Mana itu lebih izhar itu? Apa maksudnya lebih izhar? Emang kalau lebih izhar itu bagaimana gitu? Misalnya kita baca misalnya mathaluhum kamathal hum fiha. Bagaimana kita mengatakan lebih izhar gitu? Ada yang mengatakan seperti itu. Kita lihat apa tanggapan beliau. Wa inna ma nabbaha al-ulama'u ala hadha. Hanya saja mereka itu mengantisipasi atau mentanbih ya,
tentang perkara ini, lianna al-qari'a yusri'u bi ikhfa'il mim fi hadzain al-mawdi'ain li suhulatihi. Maksud mereka itu bukan secara hakikat, secara hakiki, bukan secara hakiki mim itu lebih izhar. Bukan. Karena apa? Untuk mengantisipasi itu, jangan agar kita membacanya dengan ikhfa gitu. Makanya diksi yang dipakai itu asyaddu izharan, izharnya lebih kuat gitu. Padahal tidak gitu. Maksudnya kita harus hati-hati, lebih hati-hati pada dua huruf ini karena makhrajnya sangat dekat dan sangat mudah untuk diikhfakan. Misalnya kita baca laisa 'alaika hudahum walakin Allah. Kita baca hudahum walakin Allah, atau hum fiha gitu. Sangat mudah sekali untuk diikhfakan gitu. Banyak tuh kalau kita dengar orang-orang ngaji itu yang nggak belajar tajwid itu secara otomatis tuh bisa tuh diikhfakan sama mereka tanpa belajar itu. Lisuhulati, karena mudah. Wadzalika anna al-mim wal waw yakhrujani min asy-syafatain. Itu disebabkan karena mim dan waw itu keluar dari syafatain. Wa kadzalika al-fa'u, fa juga takhruju min taraf asy-syafah. Fa juga keluar pakai bibir juga, bibir bawah. Gitu. Falamma taqarabatil makhariju, nah ketika makhraj sudah berdekatan, sahula 'alal qari'i ikhfa'uha. Maka sangat mudah sekali bagi seorang yang membaca Al-Qur'an itu untuk mengikhfakannya. Fawajaba li'tina'u bil mimi wa izhariha. Maka harus benar-benar kita memberikan perhatian khusus pada mim ini agar diizharkan. Falidzalika nabbaha al-ulama'u 'alaiha. Maka oleh sebab itu para ulama itu mentanbih gitu. Wahadzaru min ikhfa'iha, juga mentahdzir juga agar tidak diikhfakan. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari, Imam Ibnu al-Jazari mengatakan, musyiran ila dzalik, mengisyaratkan terhadap masalah ini, wa azhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Maka izharkanlah mim ketika bertemu sisa huruf-huruf, kata beliau. Sisanya yang mana selain ba dan mim? Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Maka hati-hati ketika bertemu dengan waw dan fa, hati-hati jangan sampai ikhfa, kata beliau. Ditambah lagi oleh Syekh Al-Jamzuri, liqurbiha walittihadi fa'rifi. Liqurbiha, kata beliau, karena sangat dekat sekali makhraj mim dengan fa, walittihadi, dan karena makhrajnya satu dengan waw, fa'rifi, maka kalian ketahuilah, kata beliau, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di Matan Tuhfatul Atfal. Wa yanbaghi 'ala al-qari'i an yuhafiz 'ala kamal intibaqi asy-syafatain fil mim. Maka seorang qari itu harus menjaga kesempurnaan tempelan kedua bibir ketika mim. Wa an takuna hay'atuhuma muntabiqatain ghair madmumain. Kata beliau, bentuknya itu harus lengket tanpa maju seperti ini. Jangan biasa him atau mathaluhum atau hum fiha, yang hum fiha, jangan, biasa saja. Walla yulsiqa lisanahu bi syai'. Ketika baca mim, lidah jangan ditempelkan. Ada yang baca itu misalnya misalnya tarmihin bihijarah. Jadi bibir dikatupkan, lidah juga ditempelkan. Jangan. Wa innama yabqa lisanu mu'allaqan. Lidah itu tetap menggantung. Wa syafatani muntabiqatain. Kemudian kedua bibir itu yang rapat. Wal ghunnatu tarinnu bisadaha fi tajwifil anfi. Ghunna itu berdengung di mana? Di rongga hidung. Wadzalika hatta nuhafiz ala naqa'il mim. Yang demikian itu agar kita menjaga kemurnian mim, wa ikhrajiha safiyatan sahiha, dan mengeluarkan mim itu mulus kemudian juga benar, kata beliau. Wa syaklu syafataini athna'a nutqil mim al-mudharati la yakhtalifu fima idza kana al-harfu alladhi qabla al-mim madmuman atau kana maftuhan. Kata beliau, bentuk kedua bibir ketika mengucapkan mim yang izhar, la yakhtalif, tidak berbeda, fima idza kana al-harfu alladhi qabla al-mim madmuman. Tidak berbeda baik itu sebelumnya itu madmum, dhammah, seperti mathaluhum kamathal, atau sebelumnya maftuh, seperti
amintum, am yang pertama, au kana maksuran misl alaihim ghairi, itu sama. A'idil amsilat as-sabiqata wantuqil mima aksara min marrah. Contoh-contoh sebelumnya itu ulangi, kata beliau. Kemudian intiqil mim, ucapkan mim aksar min marrah, lebih dari satu kali. Wantabih li hadhil mulahadhah, maka perhatikan mulahadhah ini, kata beliau, catatan ini. Sampai di sini ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan kira-kira terkait hal ini? Ini singkat saja nih ya. Iya Ustaz, ini saya melihat inilah baru pembahasan yang saya rasa sangat Ustaz? Sangat jelas Ustaz. Kadang-kadang kan kita banyak dengar banyak banyak yang komen-komen aja gitu kan, tapi tak berdasar gitu kan. Cuman ini perkara ikhfa syafawi hurjah atau itbaq ini dapatlah awak simpulkanlah sedikit Ustaz ya kan. Berarti jangan kita apakah Ustaz? Kuat kali Ustaz ya. Jadi Ustaz, ketika itbaq itu Ustaz. Betul, jangan dibaca terlalu kuat. Kayak lidah tuh menempel tuh kan kuat tuh Ustaz ya. Berarti. Iya. Iya. Baik Ustaz. Ini di akhir kitab ini ada seperti ketetapan atau keputusan tentang masalah ikhfa asy-syafawi. Jadi ini ditandatangani oleh Syekh Qurayyim Rajih. Ditandatangani oleh Syekh Qurayyim Rajih. Jadi insyaallah kita baca nih tentang masalah ikhfa asy-syafawi, ada disebutkan di akhir kitab ini. Ada pertanyaan yang lain? Izin saya Ustaz. Mungkin yang pertama yang terkait dengan kitab Tuhfah Samnudi dulu Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz ketika kita misalnya sudah selesai ngafal Tuhfah Jazari, apakah perlu untuk kita ikutan ngafal? Karena di tempat ini juga ada masih beberapa asatidz saja yang hafal, karena setor langsung dengan syekh yang menghidup-hidupkan Tuhfah Samnudi yang ada di Madinah itu Ustaz. Sama ada 1-2 santri yang memang setoran online secara langsung dengan beberapa asatidz yang di Madinah. Lah, untuk kita sendiri kayak saya ini gimana Ustaz? Apakah perlu langsung ke qiraat atau misalnya ke Syatibi atau ini dulu nih Tuhfah Samnudi dulu nih? Itu yang pertama Ustaz. Monggo Ustaz. Saya belum pernah membaca Tuhfah Samnudiyah ya. Saya pernah baca sekilas seperti itu. Dan belum saya dalami apakah ada syarahnya juga atau seperti apa, saya belum tahu. Tapi insya Allah matan Tuhfah As-Samnudiyah itu tidak diragukan, pasti banyak sekali fawaid. Seperti misalnya seperti ini tadi, wal kazzada, apa kata beliau tadi, haitsul mim takhtafi. Kemudian apa kata beliau tadi, pokoknya sangat bagus, maksudnya sangat mudah sekali baitnya. Itu Samnudi itu cara beliau menazam bait itu sangat mudah sekali gitu. Tidak, kata-katanya itu mudah sekali gitu. Tidak ada kata-kata tambahan yang dipakai untuk melengkapi baitnya gitu. Kadang kan ada gitu ya. Kayak seperti apa? Seperti yang pakai Imam Jamzuri, liqurbiha walittihadi fa'rifi. Nah, kata fa'rifi ini kan cuma untuk ini, tambahan apa coba ini urgensinya coba? Walittihadi fa'rifi gitu kan.
maksudnya tidak terlalu penting itu. Didatangkan kata ini untuk apa? Untuk melengkapi bait gitu. Atau misalnya linnuni intahkun intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Kayak fakhudh tabyini ini kayak bisa dikatakan tidak terlalu penting. Fakhudh tabyini. Tapi kalau Syekh As-Samanudi biasanya itu sedikit sekali al-hasyu, namanya hasyu di dalam bait beliau. Beliau itu ada bait mengatakan, dia sebutkan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Kan sangat maksudnya semua kata-kata itu memang betul pas gitu, tidak ada tambahan. Aqwal mudud kata beliau lazimun famattasal, tidak ada tambahan, maksudnya tidak ada kata yang tidak penting dipakai untuk apa, untuk menyempurnakan baitnya. Fa'aridun fadhun fisalin fabadal, tidak ada yang kata yang tidak penting dimasukkan. Kemudian apa kata beliau? Wasababa maddin idza ma wujida, kata beliau, fa inna aqwas sababaini infarada. Sangat tidak ada tambahan apa-apa, pas gitu baitnya gitu. Itu kelebihan dari Syekh As-Samanudi, Ibrahim As-Samanudi rahimahullahu taala. Jadi sudah tidak diragukan bahwasanya banyak sekali faidah-faidah di sana. Tapi masalahnya, apakah kita harus membaca itu? Maksudnya, apakah setelah Tuhfah dan Jazari kita harus membaca itu? Maksudnya tidak harus, gitu, tidak wajib. Tapi dianjurkan atau mustahab gitu ya, istilah kita gitu ya. Maksudnya bukan mustahab dari bimana syar'i, bukan makna syar'i, tapi mustahab urfan gitu. Atau bagi penuntut ilmu dianjurkan ya harus membaca itu gitu. Dan juga sama juga seperti misalnya kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari punya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, itu juga bagus gitu. Bisa kita baca untuk menambah wawasan. Begitu juga kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid, seperti yang saya sebutkan punya Syekh Makki Nasr, itu kitab sangat bermanfaat itu. Jadi kita baca. Nah, kalau kita mau belajar qiraat, setidaknya Tuhfah Jazariyah sudah kita kuasai. Sudah kita kuasai. Dan kalau kita jadi muallim, jadi guru, bisa dikatakan kalau seperti kitab At-Tuhfah As-Samanudiyah ini, dia harus dibaca gitu. Kemudian juga seperti apa, Nihayatul Qaulil Mufid itu harus dibaca gitu. Harus dibaca gitu, karena kita mulailah cicil sedikit gitu, meskipun jangan tergesa-gesa. Kita belajar terus, insyaallah. Wallahu a'lam. Tapi tetap insyaallah bisa belajar qiraat insyaallah. Tapi dengan syarat Tuhfah dan Jazariyah itu pembahasannya sudah dikuasai. Iya, Ustaz. Nah, jazakumullah khair, Ustaz. Teman yang lain silakan. Mangga. Untuk sejauh ini yang saya rasakan sendiri, Ustaz, kalau terkait materi-materi dasar alhamdulillah udah tahu gitu, Ustaz. Cuman terkait untuk tahu apakah kita sudah benar cara baca dan enggaknya itu, nah itu rada keterbatasan untuk belajar gitu, Ustaz. Nah kira-kira kalau keadaannya seperti ini tuh gimana baiknya, Ustaz, ya, biar kita lebih tahu lagi bahwa ini ternyata sudah benar gitu, kayak yang seperti yang kita udah ucapkan begitu, Ustaz. Ya. Kalau seperti itu kita alhamdulillah secara teori sudah paham, kemudian praktek juga alhamdulillah bacaan kita yang kita dengar sudah berubah gitu. Hanya saja kita masih kurang yakin apakah bacaan yang kita baca ini sudah benar gitu, seperti yang
eh, seperti bacaan para masyayikh yang mu'tamad gitu kan, apakah sudah benar. Mau tidak mau kita harus adalah gitu mengaji dengan guru gitu. Kalau bisa khatam gitu, meskipun bacaannya itu bin nazar. Jadi setidaknya satu saja cari guru gitu kan. Kita bikin komitmen, kita insya Allah ingin khatam, atur waktu, berapa waktu yang dibutuhkan, kita mulai gitu. Harus ada guru, supaya kita yakin gitu, supaya hati itu merasa yakin, kemudian ketika membaca itu kita tidak ragu-ragu lagi, ini apakah sudah benar, apakah tidak. Nah, gurulah yang insya Allah bisa memastikan itu. Kenapa? Kalau seandainya guru, nah dia kan sudah punya pegangan bacaan dia sendiri. Nah, bacaan yang dia baca itu diambil dari gurunya. Nah, bacaan yang dia baca itu sudah diakui oleh gurunya. Nah, kata gurunya, bacaan seperti inilah yang saya pelajari. Kemudian nanti misalnya antum berguru juga, ketika guru antum mendengarkan bacaan antum, menurut yang didengarkan oleh guru antum dari bacaan antum, itu sudah sesuai dengan apa yang beliau pelajari. Gitu. Meskipun nanti ada misalnya dari segi ikhfa syafawinya atau apa, tapi yang penting beliau sudah tahu secara keseluruhan, ini makhraj sudah benar, kemudian ini sifat sudah benar, ini mat sudah benar, ini gunnah dari segi zamannya, dari segi temponya sudah benar, berarti sudah aman, insyaallah tidak ada masalah. Nanti kalau antum punya kesempatan lagi ingin menambah guru lagi misalnya, silahkan gitu. Tapi terkadang kalau kita berubah-ubah guru, kadang bagian guru itu manhajnya itu berbeda gitu. Maksudnya dari segi misalnya gunnah misalnya, atau dari segi ikhfa, itu dari segi makhraj gitu. Kadang ada manhajnya berbeda, maksudnya lebih ada yang dari segi sifat itu lebih kuat dia bacanya gitu. Ada seperti itu. Jadi kita harus terbiasa gitu. Jadi setiap guru itu kadang standarnya juga beda gitu. Ada yang standarnya rendah gitu kadang ya. Ada juga standarnya normal gitu. Ada standarnya sangat keras gitu. Jadi kita harus siap, kalau ganti guru harus siap gitu. Jangan nanti kalau kita berguru, lah yang saya baca kemarin sama guru Syekh Fulan udah bener, ini kok nggak bener. Jangan kayak gitu kan. Kita sudah siap kalau ganti guru, berarti itu konsekuensinya pasti nanti ada gitu. Ada yang kurang tepat di guru yang baru. Syukran Ustaz. Ustaz Burhan insyaallah. Insyaallah khalas. Khalas insyaallah ya. Satu pertanyaan Ustaz. Oke. Lagi Ustaz. Tafadhol Ustaz. Terkait dengan ikhfa yang dibahas oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani fi kitabih ini, apakah itu memang khusus mulai dari infijarnya dan itbaqnya, ataupun pendapat yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan ikhfa itu menurut Syekh Maki tadi yang mengatakan izhar itu fokus hanya pada satu qiraat Imam Hafiz saja, atau itu sudah mulai digabungkan juga dengan qiraat-qiraat yang ada pada qiraat sab'ah atau qiraat ashr Ustaz? Di buku beliau ini Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Ini termasuk kaidah tajwid secara umum. Oh, jadi tidak terikat pada riwayat tertentu atau qiraat tertentu. Jadi ini bacaan umum. Jadi riwayat apapun yang kita baca, kalau kita menganut mazhab pakai furjah, maka kita baca pakai furjah. Kalau kita menganut mazhab pakai itbaq, maka pakai itbaq. Atau misalnya nanti menganut mazhab yang izhar, ya kita pakai izhar juga gitu. Seperti itu. Oh, berarti ada salah satu imam ini yang baca izhar nanti Ustaz ya? Iya. Waktu kita setoran itu kepada guru kita gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, jadi seperti Imam Makki itu di zaman-zaman beliau itu masih tersebar bacaan izhar, itu masih tersebar.
Kalau sama Imam Mujahid itu lebih dulu mana Ustaz dengan Imam Maki ini Ustaz? Dan Imam Mujahid lebih dulu. Oh, lebih dulu nggak? Ya. Ibnu Mujahid kalau saya tidak salah ya. Ibnu Itu di abad keempat kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah abad keempat. Kalau Imam Makki Ibnu Abi Thalib Al-Qaisi itu beliau abad kelima. Abad kelima. Jadi 437. Nah, sekarang kan 1446. Iya, iya. 46 37 itu berapa? Itu berapa tahun? 9 tahun. Berarti 1009 tahun. Lumayan 9 ya, benar ya? Oke. 1009 tahun. Lumayan. Lumayan, Masya Allah. Kalau sama Imam Jazari lebih dalam Ustaz ya? Imam Ibnul Jazari itu sekitar 300-an tahun. Ibnul Jazari itu lahir 751. Wafatnya tahun 833. Nah. Jadi wafatnya Ibnul Jazari dengan wafatnya Makki Ibn Abi Thalib itu sekitar 400 tahun. 400 tahun. Kan Makki kan 37, 437. Ibnul Jazari 833. Jadi 37 ke 33 itu kan beda berapa? 4 tahun. Berarti 396 tahun setelah Imam Makki wafat. 3 generasi berarti. Lumayan Ustaz ya. Insya Allah kita akan baca terus kitab-kitab tajwid ini. Jadi kita harus punya punya misi ke depan itu. Kita harus baca semua kitab-kitab tajwid karya ulama itu. Apalagi ulamanya memang ulama mu'tabar. Nah, biar kita tahu bagaimana mazhab mereka itu. Misal seperti yang kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, kitabnya Imam Muhammad Makki Nasr, kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, kemudian Syekh As-Samanudi. Ini kan yang muasir kan, tapi beliau kan ulama mu'tamad. Kita baca. Seperti punya Syekh Al-Mar'ashi, kemudian nanti syarah-syarah Jazariyah seperti syarahnya Mulla Ali Al-Qari. Sangat berharga itu, seperti syarahnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian nanti kita baca kitab At-Tamhid punya Ibnul Jazari. Kita baca ada kitab namanya Ad-Durrun Nadid, kemudian ada At-Tamhid punya Abul Ala Al-Attar Al-Hamadani. Ada nanti kitab Al-Mudih fi Tajwid, itu abad ke-6. Ada nanti kitab At-Tahdid fil Itqani wa Tajwid punya Abu Amr Ad-Dani, itu yang abad ke-5. Kemudian ada kitab Ar-Ri'ayah fi Tajwid al-Qira'ah wa Tahqiq Alfaz al-Tilawah punya Makki Ibn Abi Thalib. Kita baca itu semua. Nah, karena kan kita kan tujuan kita ingin mengajar gitu, memberikan yang terbaik untuk murid-murid gitu. Harus kita baca gitu. Jadi perjalanan kita panjang ini. Amin. Panjang. Kita insya Allah kita baca buku-buku yang kontemporer ini insya Allah membantu kita untuk memahami buku-buku yang klasik insya Allah. Amin. Nah, ada soal? Kalau sudah tidak ada, sampai di sini saja dulu ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi. Cukup Ustaz. Oh, jazakumullahu khairan wa iyyakum. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan membahas pembahasan mat. Nah, ini Ustaz Fadli. Pembahasan mat ini sangat penting. Sangat penting. Harus kita benar-benar paham pokok masalah mat ini di mana. Kuncinya itu harus kita pahami. Nanti baru kita pahami semua mat itu secara keseluruhan. Kita ingin paham kuncinya, kunci memahami mat. Baik. Jadi misalnya kalau kita wakaf nanti misalnya qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Nah, di sini nanti matnya mat apa? Nanti kita bahas. Di sini ada mat arid disukun kan? Karena kita wakaf. Ada juga mat wajib muttasil. Nah, gini nanti bagaimana permasalahannya? Ini nanti insyaallah kita bahas. Iya. Baik, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah tidak lagi kan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selalu